Selamat pagi Bu Sinta. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan yaitu strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 dimulai dari saya, Sirius Leonardus, Aulia Sandibua, Indriana Sanjaya, Meliana Pasa, Michela Florencia, dan Stanley Anderson. Langsung saja kita bab 1 pembaruan. Latar belakang. Globalisasi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ketimpangan sosial. Pada kegiatan pembelajaran ini, kamu akan diajak menganalisis strategi pemberdayaan komunitas di tengah globalisasi, terutama berkaitan dengan permasalahan ketimpangan sosial. Melalui upaya pemberdayaan akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk berani menghadapi setiap tantangan, dampak atau peluang yang muncul di tengah-tengah globalisasi. Strategi pemberdayaan komunitas di antara penyusun strategi yang melibatkan komunitas menampukan warga untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mendasarnya, mendukung keterlibatan warga miskin, kaum perempuan, dan kelompok lemah lainnya, berupaya memanfaatkan potensi sumber daya lokal, peka terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, tidak menciptakan tergantungan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Bab 2 pembahasan. 1. Inisiator pemberdayaan komunitas. Perdagangan bebas dapat dimaknai sebagai proses kegiatan antar bangsa atau negara yang ditandai tidak adanya hambatan dari pemerintah. Akibatnya, muncul persaingan secara ketat baik antar individu maupun perusahaan di negara berbeda. Di sisi lain, konsumen dapat memperoleh barang-barang berkualitas internasional. Mudah pelaku usaha di Indonesia harus mengalami persaingan ketat. Adapun inisiator pemberdayaan komunitas antara lain A. Pemerintah. Pemerintah sebagai inisiator akan memberi stimulus kepada masyarakat melalui program yang dilaksanakan. Salah satu program nasional pemberdayaan mandiri atau PNPM mandiri. Melalui program PNPM mandiri, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan pemerintah. Program lain dari pemerintah yang bertujuan memperdayakan komunitas antara lain program kredit usaha rakyat, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, posyandu, dan program peningkatan pendapatan petani melalui inovasi. B. Swasta. Lembaga swasta seperti perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Peran LSM sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. LSM dapat secara mandiri memberikan sosialisasi, arahan, atau bimbingan mewujudkan program-program pemberdayaan. LSM dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. C. Masyarakat. Kegiatan masyarakat dapat mempererat hubungan sosial masyarakat. Contohnya seperti bentuk pemberdayaan ibu-ibu PKK melalui pelatihan ekonomi kreatif. PKK merupakan wadah yang menyatukan ibu-ibu dalam satu dusun atau daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperdayakan keluarga. Program pelatihan kerajinan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Biasanya diperakasain oleh para pemangku kepentingan seperti kepala dusun, lurah, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, warga masyarakat, pemuda, dan hasil musyawarah. Dua, prinsip pemberdayaan komunitas. Terdapat 4 prinsip pemberdayaan komunitas, yaitu A. Kesetaraan. Pemberdayaan komunitas hendaknya memperhatikan prinsip kesetaraan. Maksudnya, pihak pemberdayaan dan komunitas yang akan diberdayakan memiliki kedudukan setara. Pihak pemberdayaan atau pendamping diposisikan secara fleksibel. Selain memiliki tugas berbagi ilmu pengetahuan, mereka mendengarkan dan
mengakomodasikan pendapat masyarakat. Kesalahan yang sering terjadi, pihak pemberdaya memposisikan dirinya sebagai guru, padahal dalam banyak hal, masyarakat lebih tahu tentang daerahnya, terutama berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat. B. Partisipatif. Masyarakat diberikan kebebasan memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan. Masyarakat diajak melihat kemampuannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan sehingga harapan antara pemberdayaan dan masyarakat yang diberdayakan berjalan beriringan. C. Keswadayaan. Proses menghargai kemampuan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dengan mengedepankan kemampuan masyarakat. Program pemberdayaan harus dapat menumbuhkan kemampuan kemandirian masyarakat. Prinsip memulai dari hal-hal yang memiliki masyarakat menjadi panduan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat. D. Berkelanjutan. Program komunitas dirancang secara berkelanjutan, meski proses pemberdayaan selesai. Program pemberdayaan dapat dilanjutkan dan dikelola masyarakat secara mandiri. Peran berbagai pihak seperti peran generasi muda diperlukan untuk mensukseskan upaya pemberdayaan. 3. Strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Untuk dapat melaksanakan pemberdayaan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan strategi yang tepat. Strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas sebagai berikut. A. Mempertimbangkan potensi masyarakat. Fasilitator atau pihak pemberdaya komunitas hendaknya menghargai segala potensi yang dimiliki komunitas. Tujuan pemberdayaan menekankan penguatan atau empowering anggota komunitas untuk mandiri dalam masyarakat yang akan digunakan sebagai batu loncatan upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan. B. Memberikan pendampingan secara berkelompok. Pelaksanaan pemberdayaan akan lebih efektif jika dilakukan secara kelompok. Selain mempertimbangkan efisiensi dan keterbatasan waktu serta biaya, pemberdayaan secara kelompok dinilai lebih efektif. C. Memberikan pelatihan khusus. Pihak pemberdaya perlu mengakomodasi usulan anggota masyarakat yang meminta dilakukan pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat mampu menganalisis hal-hal yang sebenarnya diinginkan. Contoh, dalam latihan kekayaan pemuda Karang Taruna terdapat beberapa pemuda yang menginginkan diberi pelatihan pembuatan kerajinan tangan. D. Mengangkat kearifan lokal. Pihak pemberdayaan perlu mengangkat kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas. Contoh, masyarakat suku laut di perairan Riau memiliki kearifan lokal berupa larangan mengambil hasil laut secara berlebihan. Bagi pemerintah atau pihak swasta yang ingin melakukan pemberdayaan dapat memanfaatkan kearifan lokal tersebut sebagai pijakan penyusunan program. Contoh, mengajarkan masyarakat membuat dan mengelola tambak ikan. Memberikan bantuan sarana. Sarana merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kegiatan pemberdaya. Perhatikan gambar di sebelah. Hal tersebut banyak dilakukan masyarakat, terutama di perkotaan memanfaatkan pekarangan sempit untuk lahan berkebun. Walau tujuan program pemberdayaan menginginkan masyarakat dapat mandiri, sebagai proses awal memperkuat kemampuan masyarakat, diperlukan pemberian bantuan berupa saran dan prasarana. Contoh, untuk mensukseskan program penghijauan warga, perlu dibantu dengan menggunakan alat-alat pertanian, benih tanaman, pupuk, dan polybag. Bantuan dari pihak pemberdaya bisa berupa modal, stimulan untuk menggerakkan program yang telah disepakati, pengadaan peralatan selama pelaksanaan program berlangsung, bantuan hukum seperti pembebasan lahan atau bantuan perizinan menggunakan bangunan dan fasilitas umum. 4. Melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan sebagai berikut. A. Perencanaan. Perencanaan yang baik akan menunjang keberhasilan program pemberdayaan. Untuk mencapai mutu
perencanaan yang baik diperlukan keterlibatan komunitas sebagai pihak yang memahami prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam merencanakan, pihak pemberdaya dapat melakukan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Ini merupakan metode penelitian atau kajian untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat. Kajian dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai kondisi, potensi, dan permasalahan masyarakat, serta merumuskan alternatif pengembangan dan solusi permasalahan. Pada penerapan metode ini, masyarakat diberi kesempatan ambil bagian dalam proses analis kondisi, potensi masalah, dan perencanaan. Tujuannya agar masyarakat mampu dan terampil dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat rencana untuk dirinya dan komunitas. B. Pelaksanaan. Komunitas sebagai pihak yang merencanakan program pembangunan memiliki cukup pengetahuan untuk melaksanakan program pembangunan. Tahap pelaksanaan atau disebut tahap kapasitas biasanya dilakukan dengan metode pendampingan serta diadakan kegiatan memfasilitasi program pemberdayaan. C. Evaluasi. Bentuk peran komunitas dalam evaluasi program pembangunan antara lain memberikan masukan, saran, dan kritik bagi program pembangunan yang telah berlangsung. Proses evaluasi dapat dilakukan bersama masyarakat. Jika program pemberdayaan berhasil, tahap berikutnya yaitu pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan, serta penyerahan tugas pendampingan kepada komunitas tersebut. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan adalah globalisasi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ketimpangan sosial pada kegiatan pembelajaran ini memfokuskan menganalisis strategi pemberdayaan komunitas di tengah globalisasi, terutama yang berkaitan dengan permasalahan ketimpangan sosial. Melalui upaya pemberdayaan, akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk berani menghadapi setiap tantangan, dampak atau peluang yang muncul di tengah-tengah globalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.